Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, di channel Radio Torik. Di sini kita akan membahas masalah-masalah terkait keadilan masyarakat, baik dari sosial maupun hukum, menurut pandangan gue dan perspektif hukum. Mari kita bahas. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu diberi kesehatan dan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini teman-teman semua, kita akan membahas masalah tentang yang sering atau yang sampai sekarang susah diberantas, yaitu adalah tentang tindak pidana narkoba. Nah, teman-teman semua, sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai narkoba. Karena apa? Narkoba sampai saat ini menjadi sangat kejahatan yang extraordinary crime, yang dimana itu adalah kejahatan yang luar biasa yang berdampak masif terhadap kejahatan tersebut. Karena ketika seseorang menggunakan narkoba, itu sangat merusak masa depan dan sangat merusak generasi demi dari generasi ke generasi. Makanya menjadi perhatian sekali untuk bagaimana negara bisa memberantas peredaran narkoba. Karena dampak dari narkoba banyak sekali teman-teman semua. Pertama, kalau memang itu sudah menjadi suatu yang dikonsumsi seperti sehari-hari, itu akan berdampak satu secara tubuh, dia akan merusak tubuh, secara pikiran dia akan merusak psikis dari pengguna narkoba. Makanya jangan sampai generasi kita atau generasi di Indonesia ini rusak karena narkoba yang berakibat fatal bagi diri dan. Oke, teman-teman semua, yang kita bahas adalah sekarang terkait dengan ancaman hukuman dari tindak pidana narkoba. Apa itu teman-teman narkoba? Narkoba adalah jenis obat-obat terlarang, yang dimana sebetulnya obat-obat ini memang dipakai oleh medis, tapi dengan jangka atau dengan penelitian terlebih dahulu. Namun kenapa salah menggunakan? Kenapa dibilang narkoba itu adalah obat-obatan terlarang, teman-teman? Karena apa? Obat-obatan yang dikonsumsi bukan pada saat seseorang mengalami penyakit atau apapun itu adalah namanya penyalahgunaan. Nah, sebetulnya kita tidak bisa bilang bahwa narkoba ini sebagai medis. Karena narkoba ada yang bisa dijadikan medis, ada yang bisa dijadikan sebagai bisa dikatakan sebagai konsumsi yang ingin mendapatkan sesuatu dari efek narkoba tersebut. Nah, makanya di Indonesia sekarang ini teman-teman sangat dilarang mengenai narkoba. Yang pertama adalah bagi pengguna narkoba itu bisa dijerat pidana. Nah, sekarang kita bahas terkait undang-undang narkoba. Ada di mana pasal 112 dan 114 tentang narkoba, teman-teman. Dan di mana pasal 112 mengatakan bahwa setiap orang tanpa hak atau melakukan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun pidana. Dan pasal 112 adalah mengatur bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau memberikan golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti melebihi 5 tahun, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, apa itu teman-teman pasal 112?
Nah, pasal 112 mengatakan bahwa bagi orang yang mengkonsumsi atau menyediakan narkoba yang bukan halal, artinya itu dibuat atau bahan-bahan kimia teman-teman, seperti narkoba, sabu, ekstasi, dan jenis-jenis lain. Itu ketika kita menguasai atau menyimpan barang tersebut diancam 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Namun di ayat 2 teman-teman semua bisa kita katakan bahwa narkotika ketika menjual atau diedarkan itu ancaman pidananya seumur hidup, 20 tahun penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Dan bisa dikatakan bahwa itu di atas 5 gram teman-teman, sesuai dengan pasal 112 ayat 2 yang tadi kita bahas. Jadi gimana teman-teman semua, sangat jelas sekali kan bahwa semua pengguna narkoba maupun pengedar narkoba itu sangat berat hukumannya itu teman. Jadi jangan sekali-sekali coba narkoba, karena ada hubungan di samping itu ada efek dari tubuh teman-teman secara psikis dan secara fisik. Jauhkan narkoba secara ini. Dan yang kedua adalah pasal 114 ayat 2 mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi barang dan jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana penjara paling lama seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketika perbedaan 112 dan 114 adalah 112 itu menyatakan bahwa narkoba yang bukan tanaman. Nah, yang tanaman itu adalah ganja. Dan kalau di 114 tidak mengatur spesifik, tapi masuk dalam golongan ganja maupun yang berbahan kimia. Jadi golongan narkotika golongan 1 adalah ganja, sabu, ekstasi, dan jenis-jenis narkoba lainnya yang masuk dalam golongan 1. Nah, itu teman-teman semua. Kenapa sekarang narkotika sangat membebani negara? Karena banyak negara, banyak anak-anak bangsa kita dirusak oleh narkotika, banyak anak bangsa yang dirusak oleh narkoba. Benar, pemakai narkoba akhirnya melakukan pencurian untuk membeli narkoba, melakukan pembagalan, melakukan kejahatan demi mendapatkan barang narkoba. Ini sangat memprihatinkan kita dalam hal pemberantasan narkoba. Namun teman-teman, ada juga pasal 127 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi narkotika atau narkoba golongan 1 itu adalah sebagai pengguna. Nah, pasal 127 kita jelaskan sedikit teman-teman. Pasal 127 yang mengatakan bahwa ancaman pidana bagi pengguna narkoba adalah 4 tahun teman-teman. Artinya pengguna tidak diancam pidana lebih dari 5 tahun. Karena apa? Karena dia hanya mengkonsumsi narkotika namun tidak untuk digunakan atau diedarkan teman-teman semua. Jadi ada pasal yang memang mengatakan bahwa pengguna dan pengedar dipisahkan teman-teman. Bahkan sekarang pengguna bisa dilakukan atau direhabilitasi teman-teman. Namun ketika ingin direhabilitasi harus melalui pengadilan dengan melihat bahwa korban narkoba tersebut memang butuh untuk pengobatan dan butuh untuk direhabilitasi, karena maksud dan tujuannya tidak pernah untuk mengedarkan barang narkoba. Makanya bisa ketika memang teman-teman semua sekarang atau ada teman saudara yang sedang atau yang memakai narkoba itu bisa dimintakan rehabilitasi tersebut.
Namun nanti dilihat lagi apakah memang ini bisa dilakukan rehabilitasi dengan melihat aspek-aspek tertentu teman-teman. Misalkan yang pertama adalah soal memang barangnya itu di bawah 0,5 gram, atau dilihat barangnya memang hanya dipakai dan dikonsumsi sendiri. Karena banyaknya barang juga menentukan bahwa dia sebagai pemakai atau sebagai pengedar. Karena nggak mungkin ketika dia memakai barang itu lebih dari 5 gram, itu sudah pasti dipastikan masuk dalam kategori sebagai pengedar. Namun ketika memang di bawah 5 gram, itu bisa masuk sebagai pengguna. Namun ketika barang itu dikonsumsi 0,5 gram, itu bisa direhabilitasi teman-teman. Bahkan di atas 0,5 gram tergantung ketika memang dalam hal di dalam proses persidangan ternyata memang dia sebagai korban narkoba, permintaan kepada pengadilan bisa dimintakan untuk rehab. Nah, ketika direhab tetap proses pidananya sudah dilakukan, proses sudah dilakukan, namun putusannya adalah menjatuhkan putusan merehabilitasi. Jadi ada sesuatu yang memang bisa disembuhkan, namun lihat lagi apakah posisi dia sebagai korban narkoba atau pelaku mengedar narkoba. Jadi teman-teman semua, sekali lagi ada 3 pasal, 114, 112, dan 122 teman-teman. Itu adalah pasal yang mengatur tentang kepemilikan narkoba, pengguna narkoba, dan pengedar narkoba. Jadi jangan pernah teman-teman sekalian untuk sekali-sekali menggunakan narkoba, karena dampaknya sangat merugikan bagi diri sendiri dan keluarga teman-teman. Oke teman-teman semua, jauhkan narkoba, tetap hidup sehat, banyakin olahraga, dan jangan lupa tetap semangat, tetap melakukan hal-hal yang positif. Jangan pernah kita patah semangat dalam hal menjalani hidup ini tanpa narkoba. Oke teman-teman semua, jadi itu saja video dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe video gue, dan tunggu video-video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.